Oke, baik-baik. Oke, apa mau dilanjutkan yang itu apa yang lain lagi ya? Mungkin kita coba yang lainnya. Coba. Karena saya mau menunjukkan gimana sih, apa namanya, biasanya bingung grand teorinya apa gitu ya. Anda bingung kalau ada itu ya. Ini kan Anda misalnya variabelnya ada 4, X1-nya ada 2, Y-nya 1, kemudian Z-nya 1, atau M-nya 1. Tapi ditanya, grand teorinya mana? Di bab 2 diawali dengan grand teori, biasanya kan gitu ya. Menguji itu langsung pada nggak bisa jawab. Nah, nanti saya ajarin gimana cara ininya grand teori ya. Oke, saya share punya. Mohon maaf ya, ini contohnya karena Anda kan orang keuangan sama SDM ya. Saya kasih contoh yang lain maksudnya biar karena ini mahasiswa juga semester ini lagi bimbingan saya. Oke, saya punya siapa yang nah, bab 2 tuh beda ya. Yang lalu namanya landasan teori dan apa namanya? Kajian pustaka atau apa lupa saya. Sekarang hanya tinjau, sekarang kajian pustaka kalau nggak salah. Landasan teori dan kajian pustaka, tapi sekarang namanya hanya tinjauan pustaka aja. Ya, bab 2. Jadi ada perubahan ya. Kalau bab 1 sama pendahuluan, bab 2-nya tinjauan pustaka. Ini saya share yang lainnya. Nah, sekarang bab 2 ini tinjauan pustaka. Nah, kajian teori ini biasanya di bab 2 kan ada yang pertama kajian teori, ya kan ya. Kajian teori ini diawali dengan biasanya apa namanya, grand teorinya apa gitu ya. Grand teori ini apa ya? Teori yang untuk penelitian Anda ini apa gitu ya. Nah itu kalau nyarinya setengah pusing gitu ya. Dulu saya juga setengah pusing kalau ditanya grand teorinya. Sekarang sih sudah makin canggih jadi eh, tidak susah lagi namanya grand teori. Cuman mungkin jarang yang sadar bahwa oh itu ya mana ya, ya, ya siapa ya, Reviana atau Indah, boleh lah mana aja. Oke, Reviana ya, ini SDM ya, tapi dia mahasiswa pelayaran. Ini ya, pengaruh sistem rekrutmen dan pergantian kru kapal terhadap kinerja di PT Equinox Bahari Utama dengan mediasi motivasi kerja. Ini bimbingan saya semester ini. Oh, belum di share screen. Oke, makasih diingetin nanti daripada udah lama-lama.
Hmm, ya itu ya, mudah-mudahan kelihatan. Apa sudah kelihatan? Sudah, Pak. Baik ya. Pak, sudah. Nah, ini pengaruh sistem rekrutmen dan pergantian kru kapal apa namanya terhadap kinerja di PT Equinor Bahari Utama dengan mediasi motivasi kerja ya. Variabelnya apa? Variabel X adalah sistem rekrutmen itu X1, pergantian kru kapal itu X2, terhadap kinerja berarti kinerja sebagai Y-nya ya. Dengan mediasi berarti ini mediasinya motivasi kerja. Ya, jadi udah ada 4 variabel, 2 variabel X, 1 variabel Y dan 1 variabel mediasi ya. Ini sudah memenuhi syarat ya. Memenuhi syarat minimum paling tidak. Oke, seperti kemarin latar belakang biasa ya. Ini ada apa namanya? Karena Y-nya kinerja ya, tunjukin bahwa kinerjanya bermasalah ya. Kinerja bermasalah nih. Contohnya ditunjukin sama dia nih capaian kinerjanya ya. Di PT Equinor Bahari Utama itu makin menurun ya, menurun terus ya. Oke, menurun lah. Walaupun sedikit, tapi masih bagus, dia masih 90 lebih, jadi sebenarnya ini sebenarnya masih bagus. Tapi kalau didiamkan lama-lama turun dari bawah 90 itu ya. Nah itu yang harus diwaspadai. Tapi ini apa layak untuk diteliti karena memang menurun terus ya. Walaupun kadang-kadang mungkin kalau di Anda tidak harus turun terus misalnya, habis ini kemudian naik ya kan, kemudian 22 naik, 23 turun, 24 turun dikit lagi gitu ya. Sudah juga masalah ya. Nah, kalau naik terus itu harusnya nggak masalah. Tapi kalau memang belum mencapai target, misalnya nih targetnya di perusahaan ini 95%. Nah, tapi ini udah pernah mencapai target, berarti kan apa namanya? Kalau naik terus berarti kan ini masalah, berarti kan. Kecuali ini bukan masalah. Yang ke belakang ini mungkin masalah. Karena apa? Belum mencapai target. Karena targetnya misalnya 95%. Nah itu harus ada dinyatakan. Tuh ya. Nah kemudian dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dari Y tersebut. Ya, Y-nya adalah kinerja ya. Sinilah dinyatakan nih. Penelitian sebelumnya menyatakan apa namanya sistem rekrutmen variabel pertama rekrutmen berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Penelitian orang lain lagi menyatakan tidak berpengaruh. Ya, gitu aja ya. Ini boleh satu boleh, yang berpengaruh satu, yang tidak berpengaruh satu boleh, yang berpengaruh dua, yang tidak berpengaruh satu juga boleh, yang tidak berpengaruh dua boleh, tiga juga boleh ya. Pokoknya yang penting ditunjukkan ada kontradiksi hasil ya, kontradiktif ya, hasil yang berbeda, yang berlawanan biasanya. Misalnya berbeda itu kayak apa? Berpengaruh dan tidak berpengaruh ya kan ya. Kemudian pengaruh positif misalnya penelitian orang lain pengaruhnya negatif misalnya kan. Itu juga kontradiktif ya. Itu semuanya dijelaskan di sini. Karena yang mempengaruhi terhadap Y di penelitian ini hanya ada 3 variabel, yaitu sistem rekrutmen, kemudian pergantian kru kapal, dan
motivasi kerja. Jadi hanya ada 3 di sini ya, 3 poin. Jadi antara sistem rekrutmen dengan kinerja, pergantian kru kapal dengan kinerja, dan motivasi dengan kinerja. Ya, sesuai judul ini, sistem rekrutmen, pergantian kru kapal, motivasi kerja. Y-nya adalah kinerja. Ya. Nah ini baru untuk latar belakang. Ini udah bobotnya udah 40% ini, dua ini benar ya. Dan nanti kalau kurikulum, dua hal ini jangan sampai nggak ada ya di latar belakang ini. Ini bobotnya 40% sendiri. Kalau dua-duanya nggak ada nih, bagaimana cuma nilainya 60 nanti. Maksimum itu juga ya. Harusnya ya. Tapi tenang aja, pembimbing penguji juga kadang baik-baik aja. Eh, apa namanya, kadang pokoknya dia overall aja, pokoknya ngasih nilainya bulat aja. Padahal kalau dirinci satu-satu, itu bisa jadi fenomena itu Anda nggak ngisi. Ini misalnya masalah datanya ini, masalah nggak ada misalnya. Berarti ini udah hilang 20%. Kemudian yang ini, penelitian sebelumnya menunjukkan hubungan antara Y dengan variabel lainnya itu dalam penelitian ini itu tidak kontradiktif. Misalnya ini juga nggak ada, berarti udah 40% hilang ya. Nah, adapun identifikasi masalah itu adalah ringkasan dari latar belakang ya. Latar belakang tadi kan kinerja menurun ya kan dalam 4 tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan kontradiktif, yaitu mengenai pengaruh sistem rekrutmen terhadap kinerja. Ini sama juga kontradiktif, tapi mengenai pergantian kru kapal terhadap kinerja. Kemudian ini hasil penelitian sebelumnya juga kontradiktif mengenai pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja kru kapal. Jadi ini sebenarnya ringkasan singkat apa namanya pointer daripada latar belakang ya. Latar belakang di sini ada 2 slide ya. Nah pointernya ada 4 tadi ya. Nah batasan masalah itu yang tidak boleh, batasan ini sudah ada di judul ya. Tapi batasan ini kalau belum ada di judul boleh. Misalnya di sini dibatasi apa? Penelitian ini hanya dilakukan pada PT Equinox Bahari apa tadi? Bahari Utama ya. Equinox Bahari. Sedangkan PT Equinox Bahari Utama sudah ada di judul, berarti nggak boleh. Ini sebagai pembatasan karena di judul sendiri udah ada, berarti udah dibatasin dong hanya pada di sini ya. Itu kadang-kadang batasan masa itu tidak ada karena memang yang ada di judul udah cukup membatasi gitu ya. Oke, ini saya ngulang dikit yang kemarin ini sebenarnya. Ya, perumusan masalah dan sebagainya ini nanti berkaitan dengan apa kerangka pemikiran nanti ya. Oke, sekarang sesuai yang saya bilang, saya masuk ke landasan teori. Sekarang bukan landasan teori, namanya apa tadi? Tinjauan pustaka. Nah, Pian Pustaka. Sekarang sekalian saya mengedit ini ya. Ini punya bimbingan saya kemarin, apa namanya, dia lupa bahwa sudah berubah. Padahal udah dikasih ini yang panduannya, tapi namanya juga lupa. Ya silakan. Bab 1 yang bab 3 aja. Tapi ringkas aja. Dan itu dalam bentuk PowerPoint saja. Ya, betul. Sama. Ya, tapi hanya ringkas saja, Pak. Enggak.
Slide-nya berapa? Enggak ada batasannya. Ya, sama-sama. Ini tadi apa? Kajian ya? Tinjauan pustaka, Pak. Oh, tinjauan pustaka, sorry, sorry. Saya juga sendiri masih belum hafal karena masih baru. Kajian, Tinjauan, Pak. Tinjauan oh, pustaka, Pak. tinjau pustaka ya. Oke ya. Nah, kemarin ini dipermasalahkan sama penguji, kurangnya apa? Ini hanya menyatakan langsung variabelnya sistem rekrutmen, X1-nya, gantian kru kapal, X2, ya kan ya. Kemudian motivasi kerja, mediasinya, kinerja, Y-nya ya. Dia hanya menjelaskan itu ya. Sama ini penelitian terdahulu ya. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tadi, 4 variabel tadi ya. Hubungan 4 variabel tadi. Nah, yang dikoreksi sama penguji yaitu ini belum ada grand teorinya ya. Jadi saya akan sisipkan grand teorinya. Saya copy dari mana ya? Grand teori mungkin dari sini aja. Dari sini aja lah, nggak apa-apa. Ini hanya mengopi doang ya, nanti saya edit gitu. Saya akan males kalau bikin slide baru lagi. Ya, ini ya. Jadi kita kasih judul grand teori ya. Ya, harusnya kalau grand tuh bahasa Inggris jadi ish, teorinya harusnya juga bahasa Inggris ya. Nah, gitu ya. Nah, ini kita hapus dulu. Hmm. Cara nyarinya gimana ya? Oke, kita gampang. Kita ambil judul dari penelitian ini, tapi yang variabelnya saja ya. Nah, nanti PT-nya ini kita hapus ya. Ini sementara saya copy semua dulu. Ctrl C ya. Nah, sekarang kan zamannya ChatGPT ya. Jadi kita pakai ChatGPT ya. Oke, kita klik. ChatGPT saya yang apa? ChatGPT 5.1, 5.2 sudah habis masa berlakunya. Mau bayar lagi, males lah saya pakai yang ini aja dulu, yang gratisan dulu. Karena masih belum ada keperluan lagi yang mendesak. Nah ini ya, udah saya copy ya. Pengaruh ini, cuman ini PT-nya saya hapus ya. Nah gitu ya. Ini kan judulnya ya. Sekarang, Pak, izin boleh di-share screen ChatGPT-nya nggak, Pak? oke, oke, oke. Nah, makasih diingetin. Ini suka lupa nih soalnya ganti-ganti share. Oke ya. ChatGPT caranya gini, chat.
taruh samping ya, sini aja ya. Ketik aja chatgpt.com, enter ya, nanti ada chatgpt.com, klik aja. Nanti keluar seperti ini, baru ngetik yang ini tadi, judul tadi ya. Cuman yang nama perusahaannya saya hapus. Maksudnya yang penting sebenarnya variabelnya aja. Nah sekarang bahasa Indonesia aja, tolong buatkan grand teori ya. Duh, ini hurufnya nggak apa-apa sih sebenarnya. Untuk tidak aja. Untuk tesis yang berjudul ya ini ya. Boleh pakai titik dua, boleh di tanda petik gitu aja boleh ya. Oke, kalau udah berarti sebenarnya cuma tolong buatkan grand teori, dipilih huruf besar huruf kecil sebenarnya. Grand teori untuk tesis yang berjudul ini ya. Klik aja. Nah, langsung dia akan kasih beberapa teori yang memayungi ya. Ya biasanya itu paling nggak ada 3 teori. Bener nih ada 3. Oh lebih. 5 lebih. 5, 6. Oh enggak ya. Cuma 5 ya. 5. Sebenarnya boleh diambil semua, boleh diambil 3 aja. Mana yang paling penting, tapi jangan sampai nggak ada ya. Nah sebenarnya kalau pakai ChatGPT ini yang paling penting apa ya? Narasinya ini ya. Mana narasi? Ini ya. Kerangka konseptual grand theory ya. Nah ini sebenarnya yang penting ya. Nah cuman ini kan berdasarkan teori-teori tersebut. Nah berarti kita harus menyatakan teorinya dulu ya. Teorinya ada ini ya. Penelitian ini berpijak pada ya kan teori manajemen sumber daya manusia, teori motivasi kerja, dan teori kinerja. Nah, kemudian secara konseptual, sistem rekrutmen pergantian kru kapal atau turnover atau rotation istilahnya diposisikan sebagai input organisasi, motivasi kerja sebagai proses psikologis, kinerja kapal sebagai output. Nah, ini sebenarnya ChatGPT itu sudah pinter ya menjawabnya apa yang kita mau. Ya. Oke, jadi yang pertama ini ya, karena dia minta biasanya penguji itu dengan tahunnya juga. Jadi walaupun tahun lama nggak apa-apa. Kalau teori itu teori tahun lama boleh. Ini kadang-kadang juga dipecah gitu, dinyatakan satu persatu boleh juga ya. Ya teori sistem rekrutmen ini kan ada 2 menurut dia tuh, human capital theory dan strategic human resource management yang ada di
di referensinya dia ya. Nah, bisa juga disatuin begini teori sistem rekrutmen. Dan belum human capital teori dan strategi pendidikan teori. Nanti minta sumbernya satu persatu. Nah, sedangkan yang ini nggak ada sumbernya nih ya. Nah, misalnya kita kurang ini, tapi ada di sini ya. Human resource management ada nggak tadi? Human motivation, human capital yang ada ya, Baker. Misalnya kita kurang jelas, lengkapi dengan narasi misalnya dan referensi. Ya suruh lagi dia enter. Nah ini baru dia ngasih referensi nih. Turnover teori. Teori hierarki Maslow. Dari kebutuhan Maslow nih. Itu faktor teori, ekspektasi teori, teori kinerja. Nah ini taruh di terakhir nanti. Berdasarkan teori tersebut dan seterusnya ya. Oke, disampaikan aja ini mau dipilih beberapa, boleh paling sedikit 3 ya. Kecuali dia hanya ada 2, dia hanya ngasih 2 ya, ya udah 2 aja nggak apa-apa. Tapi kalau 1 jangan ya, kecuali memang karena judulnya variabelnya ada 4 biasanya. 4 itu yang beda. Kalau 4-4 itu dari satu sumber teori yang sama bisa aja sebenarnya cuma 1, cuman kan jarang bangetnya. Oke, jadi yang pertama yaitu tinggal kita kasih tahu aja. Ini ya, mana tadi? Bab 2 yang tadi. Ya, Yesus ini ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan grand teori kan ya kayak kita nyari di ChatGPT gitu ya Pak, kan ada Ya, referensinya. Nanti penguji nanya nggak Pak soft copy referensinya mana atau gimana dasarnya bener-bener bukunya atau referensinya soft copy-nya gitu Pak. Nanya nggak Pak sampai detail itu Pak? enggak sih, kecuali ini ChatGPT yang halu ya, yang hoak ya. Maksudnya kan kalau ChatGPT kalau free gini kadang-kadang halu ya.
Betul. Misalnya bukunya dibilangnya ini gitu ya, kita cari buku itu kemana-mana nggak ada, ya. Iya, Pak. Nah, kecuali itu ya. Itu sampai diminta nggak Pak sama penguji, Pak? Enggak sih, Enggak. enggak, belum belum pernah lah gitu ya. Oh, belum pernah. Mm. Tapi Siap. memang kalau halu aneh kan misalnya buku itu dia sering pakai, misalnya penguji itu sering pakai buku itu, tapi kok ininya sih ini gitu kan. Saya belum punya misalnya, pengarangnya siapa gitu misalnya. Nah itu kadang dia nanya, di mana nih punya bukunya gitu, atau apa gitu. Kadang-kadang begitu. Berarti harus memastikan juga ya, Pak, ya? Kalau ditanya Ah, kayak gitu kan jangan ditanya jangan Batman ya, Pak, ya? jangan terlalu banyak yang ngawur. Nggak, hanya satu mungkin tidak apa-apa lah. Kalau banyak-banyak ya repot nanti. Siap, Pak. Terima Ya. kasih. Hmm. Jadi ini nanti tinggal nyalin aja gitu ya sebenarnya. Ya, Green Theory, Manajemen, SDM, Teori Manajemen MSDM misalnya ini kan ya. Ya, mohon maaf nih saya juga sambil sambil koreksi bimbingan saya nih. Nah ini MSDM lah nggak usah singkatannya ya. Ini langsung apa teorinya dari siapa ini gitu ya. Nah itu kan ada dari Armstrong nih kan, tahun 2014 gitu ya. Kita ambil ya. Oke, kita ambil aja berapa nih? Tiga atau empat? Empat apa nih? Yang kedua teori human capital ya. Human capital teori dari Becker ya. Ya, copy dari sini aja tinggal ngedit. Silakan ya kalau sambil ada yang nanya. Pak, kalau kolokium itu diserahkan ke dosen penguji apa ke pembimbing, Pak? Jadi di situ ada tiga orang ya. Ada penguji, pengujinya dua, pembimbingnya satu. Jadi nanti tetap nanti disuruh konsultasinya ke pembimbing ya. Di dalam apa kolokium itu juga disampaikan ya. Ada presentasi berarti, Pak? Oh iya loh, justru pakai PowerPoint itu kan presentasi. Kita kirain cuma PowerPoint-nya aja dikasih gitu loh, Pak. Oh Nanti enggak presentasi. oh, presentasi juga, Pak. Ujiannya Iya, berarti ujian presentasi gitu ya, ya, Pak? ya setengah jam paling lama semua tanya jawab. Biasanya presentasinya cuma 10 menit. Hmm, Makanya jangan berarti per orang panjang-panjang. Nah, setengah jam rata-rata ya, Pak? ya, cuma setengah jam harus selesai karena waktunya nanti nyambung ke mahasiswa lain ya. Ini ujiannya nanti online apa offline, Pak? Kalau ini online boleh, yang offline itu sidang akhir ya, Oh, sidang akhir offline. offline. Kalau ini boleh Kecuali online. mahasiswa pelayaran kayak gitu kan dia memang di laut ya, memang nggak bisa. Jadi mereka juga online juga nggak apa-apa, diperbolehkan gitu. Tapi kalau hanya sekali-kali di laut ya, jangan. Akan disuruh offline nanti. Mana jadi? Kalau jadwalnya itu setelah UAS apa sebelum UAS, Pak? Semester awal ya, jadi awal semester depan. Anda Oh, itu nanti berarti awal semester depan. Jadi makanya judul itu harus sudah siap kasarnya
PPT untuk Kolkim itu Anda harus sudah siap. Makanya saya suruh presentasi gitu ya, atau suruh buat ini kan tujuannya supaya semester depan Anda sudah siap. Atau judul Anda apa, ya saya koreksi biar semester depan tuh nggak masih judul aja masih bingung, masih parah gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Kalau untuk pembagian dosen pembimbingnya Pak, itu kira-kira kapan ya Pak ya? Kan Anda ajuin judul dulu, jadi gimana kita mengasih pembimbing kalau judulnya aja nggak ada ya. kan kemarin sudah dibahas nih sama Bapak, sama sambil masukan-masukan terkait judul ya Pak ya. Nanti kalau Ya, kita mau tahu nanti, dosen pembimbing saya siapa gitu Pak. Jadi, oh oke Pak Sunu oke, dosen pembimbing saya oke, jadi biar bisa saya langsung gerak gitu loh Pak. nggak bisa, Anda harus kirim PPT-nya dulu ke Bu Siti nanti. Kan dibuka nanti pendaftaran kolkium. Heeh. Ada linknya, ada daftar di link itu. Nah, Oh, setelah itu baru nanti akan ke saya juga itu filenya. Jadi Bu Siti ke saya, terus baru ke nanti Bu. ditentukan siapa siapa dosen pembimbingnya, siapa Iya betul. pengujinya gitu ya Pak? Iya. Oh berarti Terus setelah UAS ya Pak? bukan setelah semester depan mulai pokoknya. Semester depan itu mulai. Jadi Iya kan, ini kan Januari UAS terakhir kan, Pak. Setelah itu berarti setelah UAS kan langsung mulai kan, Pak, mulai semester 2. Berarti awal semester semester